Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat juang, bebaskan al-Aqsa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak bisa berjumpa kembali dengan Bapak. Masih ingat gak siapa nih namanya? Iya, betul sekali. Namanya adalah Bapak Indra Radiansyah. Ya, anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang PKN. Anak-anak, masih ingat gak kemarin anak-anak ketika belajar di rumah dikasih tugas apa saja? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Pelajaran yaitu tentang Pancasila. Ada yang masih ingat nih? Berapa jumlah Pancasila? Betul sekali, jumlahnya ada 5 ya. Kita sebutkan yuk satu-satu, tapi bareng-bareng ya sama anak-anak dengan suara yang lantang ya. Ya, kita bareng-bareng. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, anak-anak bagus sekali. Masya Allah, anak-anak memang hebat. Iya, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang aturan di rumah. Ya, anak-anak, Bapak mau nanya nih, siapa yang di rumahnya suka bangun pagi? Bagus. Siapa yang di rumahnya suka bersih-bersih? Mantap. Siapa yang di rumahnya suka menghafal Quran? Keren, anak-anak. Itu adalah salah satu contoh tentang aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Mau tahu nggak? Aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu masih banyak lagi. Ini Bapak akan kasih contoh lagi nih. Coba kita lihat video berikut ini. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal aturan yang berlaku di rumah. Anak-anak, Bapak mau nanya nih, anak-anak sebelumnya udah tahu belum aturan itu apa sih? Ya, aturan adalah sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita rencanakan untuk kita laksanakan. Dan itu untuk kebaikan kita supaya menjadi lebih baik lagi ya. Contohnya di sekolah ada aturan tidak boleh terlambat datang sekolah. Terus harus apel sebelum masuk. Setelah apel dianjurkan untuk sholat duha. Setelah sholat duha kita terus murojaah dan menambah hafalan. Ketika sholat harus sholat berjamaah. Nah, itu salah satu contoh aturan di sekolah. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama, bangun tidur sebelum azan subuh. Kenapa sih harus bangun tidur sebelum azan subuh? Supaya kita bisa mempersiapkan sholat subuh
dan bisa melaksanakan salat tahajud terlebih dahulu. Anak-anak, siapa di sini yang suka salat tahajud? Siapa yang salat subuhnya tepat waktu? Nah, itu sangat bagus sekali ya. Ada gak yang salat subuhnya suka telat? Atau ada juga yang bangunnya udah terbit matahari ya. Dan itu bagusnya bangunnya sebelum azan subuh ya, supaya kita bisa banyak belajar ya. Itu yang selanjutnya yaitu mengucapkan salam. Misalnya anak-anak ketika mau berangkat sekolah, ketika mau pulang sekolah, harus senantiasa mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah ya. Seperti itu. Apa tahu nggak cara mengucapkannya seperti apa? Iya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa Assalamualaikum saja boleh. Karena salam itu merupakan doa ya bagi kita sebagai umat muslim. Tahu nggak anak-anak artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada yang udah tahu? Ya, artinya adalah semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah kepada kalian. Jawabannya apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah kepada kalian. Itu pengertian dari Assalamualaikum. Makanya ketika dimanapun kalian berada, maupun di rumah, maupun di sekolah, harus mengucapkan Assalamualaikum ya, supaya anak-anak setiap hari mendoakan sesama saudaranya, terutama keluarga ya. Yang selanjutnya apalagi nih? Coba kita lihat. Belajar. Cung, siapa anak-anak yang suka di rumahnya belajar? Belajar apa aja nih di rumahnya? Iya, bagus sekali anak-anak. Itu harus membuat jadwal belajar. Dan ini merupakan bagian dari aturan di rumah. Anak-anak, Bapak mau nanya nih, anak-anak banyak belajarnya atau banyak mainnya? Ya, harus banyak belajar. Boleh nih anak-anak di rumah membuat jadwal belajar. Misalnya setelah sholat subuh nih, belajar dulu. Misalnya membaca ya, membaca buku bebas, bukunya apa aja. Buku pelajaran boleh, buku cerita tentang Nabi boleh. Yang penting dijadwalkan untuk jadwal belajar. Siap anak-anak? Atau anak-anak sudah buat jadwal ya di rumah, buat jadwal belajar, itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi ya. Semangat anak-anak. Ya, selanjutnya adalah belajar Al-Quran dan menghafalnya. Alhamdulillah anak-anak di sekolah Robani, anak-anak harus bersyukur karena ada pembelajaran Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Belajar Al-Quran dan menghafalnya itu tidak hanya di sekolah saja, akan tetapi di rumah juga harus ya. Nah, jadi salah satu aturan di rumah harus membuat jadwal belajar Al-Quran dan menghafalnya. Belajarnya boleh mau dengan siapa aja. Yang punya adik atau kakaknya boleh belajar bareng-bareng. Yang punya orang tuanya boleh belajar bersama orang tua di rumah ya. Bagus sekali itu. Iya itu ya. Untuk selanjutnya yaitu
menghormati kedua orang tua. Anak-anak, Cung, siapa di sini yang suka nurut sama ayah dan bundanya? Siapa di sini yang suka mengikuti perintah orang tua? Nah, itu sangat bagus sekali ya. Anak-anak harus menuruti perintah orang tua ya. Itu ya cara menghormati orang tua anak-anak. Cara menghormati orang tua kita dengan mengikuti atau dengan menuruti apa yang diperintahkan orang tua. Misalnya, "Nak, tolong beresin sepatunya ya." Langsung kita jawab, "Siap bunda, siap ayah." Itu jangan sampai menolak ya ketika disuruh itu. Misalnya, "Nah tolong ambilkan minum buat ayah." "Gak mau ayah, ambil aja sendiri sama ayah." Nah itu tidak boleh ya. Itu karena surga itu ada di telapak kaki ibu ya. Jadi kita kalau mau masuk surga harus menuruti perintah ayah dan bunda. Ya, siap anak-anak? Iya, alhamdulillah. Lanjut. Untuk selanjutnya, anak-anak harus bersih-bersih rumah ya. Cung, siapa anak-anak di sini yang rumahnya suka berantakan? Siapa di sini yang rumahnya banyak kotoran? Anak-anak suka beres-beres nggak di rumahnya? Atau yang beres-beresnya hanya ayah dan bundanya? Nah, mulai sekarang anak-anak harus membuat jadwal bersih-bersih rumah ya. Itu supaya rumahnya bersih ya. Itu supaya rumahnya terlihat indah ya. Karena kalau rumahnya bersih, rumahnya indah, rumahnya wangi, itu akan dijauhkan dari setan. Karena setan itu suka dengan yang kotor-kotor ya. Itu siap nggak anak-anak bersih-bersih di rumah? Iya bagus, harus siap ya. Nah itu saja mungkin salah satu contoh aturan di rumah. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dari Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, videonya sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Mengerti atau tidak? Mudah-mudahan anak-anak mengerti ya. Nah, jangan lupa tugasnya di rumah anak-anak membuat 5 kegiatan aturan di rumah ya. Nah, ini bisa dibuatnya di buku gambar, bisa di buku tulis, bisa terus ditempel di dinding ya anak-anak. Nanti setelah ditempel difotokan ya. Siap, 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 siap. Semangat anak-anak. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.